setiap negara pasti memiliki pasukan-pasukan yang menjaga kedaulatan negara. Ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Namun, ternyata tidak hanya 3 pasukan tersebut saja. Pasukan-pasukan lain juga dibentuk, salah satunya pasukan khusus atau Special Force. Pasukan khusus ini dilatih dengan secara profesional dan bertujuan untuk tugas-tugas khusus tertentu. Kali ini, Studying Overload akan merangkum 5 pasukan khusus. GIGN atau dalam bahasa Indonesia adalah Satuan Intervensi Gendarmeri Nasional. GIGN berfungsi sebagai satuan elit dengan misi utama anti-teror dengan subtugas penyelamatan sandera, pengawasan ancaman nasional, dan penargetan kejahatan terorganisir. Markas besarnya di Satori, Prancis. Dibentuk tahun 1972 dengan latar belakang pembentukan karena terjadinya serangan teroris kepada para atlet di Olimpiade Munich tahun 1972. Seperti halnya pasukan lain dengan kemampuan tempur, salah satu kemampuan unik dari GIGN adalah intelektual dan mudah berorganisasi dengan kriminal. GIGN sekarang memiliki jumlah pasukan sebanyak 387 orang dan 8 operasi khusus sejak tahun 1972 dan terakhir menumpas teroris dalam penyerangan teroris Januari 2015. Pasukan khusus keempat jatuh kepada Sharet Maskal. Pasukan khusus ini berasal dari Israel dan ditugaskan untuk operasi-operasi militer tingkat tinggi. Pasukan ini juga dikenal sebagai Unit 269. Dibentuk pada tahun 1957 dengan latar belakang pembentukan saat dibubarkan Unit 101. Kemudian Israel membutuhkan pasukan pengintai untuk masuk ke dalam zona musuh. Bermarkas besar dirahasiakan memiliki kemampuan terbaik dalam hal pengintaian dari 4 pasukan khusus lainnya. Sharet Maskal tidak banyak menggunakan alat-alat canggih, namun pasukan ini lebih menekan teknik penyamaran dan pengintaian dengan moto menyamar, serang, dan menghilang. Jumlah pasukan di dalam kesatuan ini dirahasiakan dengan lebih dari 25 operasi khusus sejak tahun 1968. Operasi yang terkenal adalah penyerangan kamp militer teroris Abu Jihad Tunisia dan Lebanon serta penyelamatan pembajakan pesawat Flight 571 Tel Aviv, Israel. Spetsnaz adalah pasukan pramiliter di mana seluruh anggotanya bukan dari kalangan militer. Bahkan sering tidak diketahui dari mana ia berasal. Banyak yang bercerita bahwa anggota Spetsnaz juga bisa didapatkan dari para kriminal yang telah direkrut dan dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Kekuatan dan kecerdasan satu orang anggota Spetsnaz sama dengan 10 orang anggota Delta Force. Hal ini membuat rival mereka Amerika Serikat membentuk pasukan khusus lainnya. Pasukan khusus lainnya yang disebut Navy SEAL yang akan kita bahas setelah ini. Spetsnaz juga adalah pasukan dengan umur paling tua kedua di dunia karena dibentuk pertama kali dan dirahasiakan terhadap pemerintahan Uni Soviet pada tahun 1945 dan berbaur bersama Tentara Merah dalam Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya diumumkan sebagai satuan khusus Uni Soviet pada tahun 1950. Pasukan ini terkenal karena memiliki skill yang sangat tinggi dalam olah tubuh dan daya tahan tubuh, sehingga sangat mudah untuk melakukan bermacam-macam tugas bahkan yang ekstrim sekalipun. Dan senjata mereka tidak kalah penting, yaitu senjata yang telah didesain dan dibuat oleh Rusia sendiri. Siapa yang tidak kenal dengan pasukan khusus yang satu ini? Ya, siapa lagi jika tidak Navy SEAL? Navy SEAL adalah pasukan khusus yang sering diadaptasi dalam perfilman kesan dan sejarah mereka dalam setiap operasi-operasi hebat membuat para sutradara ingin sekali memasukkan mereka dalam setiap inci film. Navy SEAL itu sendiri adalah pasukan khusus yang anggotanya adalah angkatan laut. Namun tidak memungkinkan mereka dapat melakukan operasi di darat maupun di udara, bahkan di gurun, perkotaan, rawa-rawa, hutan, dan gunung. Navy SEAL dibentuk tahun 1960 oleh Presiden John F. Kennedy. Saat itu Amerika merasa sangat lemah dengan teknik bertempur gerilya yang dimiliki Vietnam. Banyak korban berjatuhan di sisi Amerika. Maka dari itu, John F. Kennedy mengakui perlunya satuan khusus yang dapat mengimbangi teknik pertempuran gerilya tersebut. Dari sanalah Navy SEAL lahir.
Pasukan ini terakhir dari Angkatan Laut Murni di mana anggota mendapatkan pelatihan keras dan memiliki keahlian tinggi dalam operasi air dibanding keempat pasukan lainnya. Bernafas dalam air dengan sangat lama, operasi rawa, dan lainnya. Pasukan yang bermarkas di Coronado, California ini memiliki jumlah pasukan kurang dari 300 orang dengan tugas utama aksi pukul cepat, pengintaian terorisme, anti narkoba, dan menjalani 2 kali perang serta lebih dari 60 operasi khusus. Salah satunya yang terkenal adalah Operasi Neptunus Spear dengan tugas membunuh kepala teroris Osama bin Laden. Dan posisi top nomor 1 jatuh kepada Kerajaan Inggris dengan pasukan khususnya SAS atau Special Air Service. Tidak hanya sebagai pasukan elit terbaik di dunia, SAS juga adalah pasukan khusus pertama di dunia yang hingga kini tetap eksis dan semakin berkembang. SAS dibentuk pada tahun 1940 oleh Letnan David Stirling dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan ada rumor mengatakan bahwa karena kemisteriusan kerajaan Inggris yang sejak dulu dalam masa perang menggunakan pedang terus mengalami kemenangan. Hal itu diakibatkan oleh pasukan SAS yang telah dibentuk dalam Perang Salib, atau dalam kata lain bahwa pasukan salib adalah SAS itu sendiri. SAS adalah pasukan angkatan darat murni dengan misi utama aksi serbu langsung. Misi utamanya aksi serbu langsung, pengintaian, anti-terorisme, anti-narkoba, penyelamatan sandera, dan tugas kerajaan yang diturunkan langsung oleh Ratu Inggris. Pasukan ini memiliki skill terbaik di antara keempat pasukan lainnya dalam hal serbu langsung dan dikenal dengan pasukan yang tidak kenal dengan belas kasihan, membuat kerusakan begitu parah di dalam peperangan dan penyerbuan. SAS bermarkas dirahasiakan dengan jumlah pasukan dirahasiakan. Publik hanya tahu bahwa pasukan ini memiliki 3 resimen khusus yaitu 21 SAS, 22 SAS, dan 23 SAS. SAS mengikuti lebih dari 15 perang besar, salah satunya perang melawan Jerman atau Nazi. Lebih dari 10 operasi rahasia dan lebih 60 operasi, salah satunya adalah Operasi Nimrod untuk melakukan pengepungan kedaulatan besar Iran. Indonesia pernah berhadapan dan bertempur langsung dengan pasukan SAS secara gila. SAS berperang melawan tentara gerilya Indonesia selama Perang Konfrontasi Indonesia-Malaysia di Kalimantan, dan Den Bravo Paskas diberitakan, dibentuk, dan direkrut berdasarkan model unit SAS ini.